Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya? Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak. Sehat semuanya. Begini Bapak, sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bang Taufik sebagai calon wisuda angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Balik. Saya ingin berdiskusi dengan Bang Taufik seorang kepala sekolah SD Farmasi Kasur berkaitan tentang pengambilan keputusan yang yang Pak Taufik. Jadi begini Pak, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah tentunya pasti sering menghadapi kasus ya. Yang Pak Taufik rasakan bagaimana kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral yang terjadi di sekolah Bapak. Oke. Moral ya. Oke. Saya tanya dengan ini semua, kami sebagai orang masuk penyelesaian masalah kehidupan namanya norma-norma normatif, di mana kita tidak lepas dari kebiasaan masyarakat ini. Kemudian kami tidak bisa berdiri sendiri, kita melibatkan guru dan komite khususnya karena mengingat kesibukan dan pemasukan dari orang tua murid Pak. Terima kasih Pak Taufik. Selanjutnya seperti ini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus di mana posisi sama benar atau sama mengandung nilai kebajikan Bapak. Ini Pak. Masalah itu dalam pengambilan keputusan kami selalu berpegang teguh pada nilai-nilai yang ada pada kebiasaan masyarakat, terutama adalah di sini masyarakatnya agamis. Jadi kami cenderung untuk sebelum memutuskan musyawarah, karena kebetulan di Sodom ini masyarakatnya banyak yang pendidikannya dulu Pak, pendidikannya tinggi, sehingga kalau saya salah ambil keputusan berarti Bapak Betul sekali. Ya, betul sekali Bapak, keputusan apapun memang hendaknya harus dimusyawarahkan dulu ya Bapak. Selanjutnya memang sebaiknya apapun keputusan kita harus berpihak pada murid dan dimusyawarahkan kepada wali murid. Menurut Bapak, hal apa saja yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah Bapak Taufik? Ya, otomatis kalau kasus etika Pak, kami pernah ada kasus yang luar biasa, bahkan ya dari dinas itu ya agar kasus itu segera selesai. Terus kami sebagai orang yang dituakan takut nanti kami tahun depan tidak punya murid Pak, sehingga kami mengundang komite dan lain sebagainya, sekaligus kami mengundang dinas pendidikan dan BKD untuk hadir di SD 04, karena itu kasusnya luar biasa. Dan alhamdulillah setelah dari pihak dinas, dari BKD, ya para tokoh masyarakat di sini, ya, kami satukan terutama dengan pihak KWK, akhirnya masalah itu bisa selesai. Ya, dan hasilnya ya semuanya tidak ada yang tidak itu Pak. Ya,
Oh iya Bapak, tentunya tidak mudah ya Pak dalam menyelesaikan kasus di sekolah ya Bapak. Ya, kira-kira hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak? Tantangannya sangat berat. Terutama kan anak-anak memang walaupun harus belajar IT, tetapi kami sangat awasi anak-anak pada guru jangan bawa HP terutama. Sebab bagi kami HP itu justru merusak moral. Betul. Kemudian yang kedua juga anak-anak dilarang di sekolah ya, hampir setiap hari Sabtu apa membawa rokok atau apa itu kami khawatir Pak karena ya di masyarakat sini Singasur terutama Soto juga ada anak-anak nakal sehingga kami cenderung kalau jam sudah sore kadang-kadang kami ke sekolah kunci gerbang barangkali ya digunakan untuk semacam itu. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah takaran atau jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian kasus dilema etika atau bujukan moral Pak? Saya punya, kebetulan saya berbeda. Iya. Ya. Punya namanya penanganan kasus secara berkala kami punya dan kami sengaja sembunyikan sebab rahasia kepala sekolah. Okay. Ya, kami sembunyikan, tapi punya cara berkala baik itu melalui kasus yang karyawan atau guru ataupun anak-anak. Dan itu sifatnya rahasia Pak, sehingga kalau enggak yang berkaitan dengan dinas meminta, kami enggak membuka. Jadi ada Pak jadwalnya, khusus namanya penanganan kasus yang berskala ya normal. Oh iya, gitu ya Pak. Yang intinya fleksibel saja ya Pak. Selanjutnya faktor-faktor apa saja Bapak yang selama ini membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Faktornya otomatis dari komite sekolah, ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian saya juga melibatkan itu kadang-kadang kepala desa. Kebetulan Kami Sodong ini ya dekat sekali dengan saya, dekat sekali sehingga apapun kami tidak ingin merugikan masyarakat kaitan dengan itu Pak. Itu aja Pak. Ya. Selanjutnya dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Taufik, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak tentang pengambilan keputusan ini? Kalau kami walaupun sebentar lagi pensiun, otomatis ya perlu belajar, terutama dari anak muda, dari guru muda yang banyak sekali mengeluarkan unek-unek, walaupun ya unek-unek dan lain sebagainya, kami perlu belajar. Masalahnya setelah kesini itu sangat kompleks dan sangat sulit Pak. Benar apa yang didapat dari pendidikan dulu itu sangat sulit, kok angin teman gitu. Sehingga ya perlu belajar, perlu belajar sekali. Sehingga sebetulnya pengalaman di masyarakat, apalagi saya sebagai ketua BPD lama Pak di Jalogaya, ketua Pemuda di Gunung Jaya, ya kemudian saya pernah ketua Banser Sekemalang, kabupaten tingkatnya Pak. Nah itu kadang-kadang kalau diterapkan secara ya apa ya kalau bahasa saya secara Indonesia idol itu udah jadi, harus pendekatannya lebih kompleks. Semakin tua harus semakin ya bermusyawarah, semakin bijaksana. Baik Bapak, luar biasa sekali bisa berdiskusi dengan Bapak Taufik. Dari diskusi ini sebagai seorang pemimpin terutama dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan ilmu etika dan juga ujian moral, Bapak tadi sudah menjelaskan secara runtut langkah-langkah yang penting dalam pengambilan keputusan tersebut.
jujur bahwa saya semakin memahami apa yang arti pentingnya mengambil keputusan atau kebutuhan yang berbasis nilai dibagikan bagi seorang pemimpin. Jadi ini menambah wawasan saya, Bapak. Bapak, untuk kedepannya bagaimana, Bapak? Masalah untuk pengambilan masalah-masalah tadi yang sudah Bapak sampaikan kedepannya. Kami selalu berdiskusi dengan guru-guru agar sehabis kami pensiun, saya pensiun ini agar ya mau belajar hal yang lebih mudah, karena apapun kan kita harus ngerti lingkungan di mana kita tinggal, di mana kita berada di tengah masyarakat. Kemudian yang penting kalau di SD 04 ini, yang pertama kami terus terang masalah keputusan pengambil ini secara musyawarah, kemudian jangan merugikan. Terus yang penting tidak berdampak pada prestasi anak, karena apapun kami ditugaskan prestasi harus tinggi banget. Apa artinya kepala sekolah kalau prestasi itu sekali luar biasa. Jadi kami datang kemari Pak, terus terang ini belum ada musola, katanya gagasan 16 tahun. Terus saya harus ada musola. Terus kegiatan drumnya rusak. Harus ini Agustus harus keluar. Buat duitnya gede. Istilahnya itu apa ya? Biar ada tumbuh kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat akan berbondong sekolah di sini. Kemudian Rebana kami barukan lagi atau sebodong kakek apa tuh, tapi yang SPKS itu buang PPS buang. Terus kami juga sudah minta bantuan kepada pemerintah daerah untuk ya uang IT lah sekaligus perangkatnya. Jadi kalau kali ini saya kira kalau orang-orang atau guru-guru di sini menunjukkan dedikasi yang tinggi, moral yang bagus, tingkah laku yang bagus, saya kira ke depan mudah untuk mengatasi masalah. Ya. Contohnya aja Pak, masalah yang kami itu kadang-kadang belum tahu permasalahannya gimana, pemecahannya, terutama yang mengantar ibu-ibu itu loh. Ibu mengantar kelas 1 itu kan saya di sini, kalau di sini belakang. Jangan ngarep pun di sini di sana itu dua semua. Karena sini pun bukan tamu. Karena dekat ini kan juga mengandung masalah. Kita ada LSM atau pasar teman. Mengapa kau udah SD juga SD 4? Mungkin kepenak kita. Karena ramah, kami terus terang menciptakan keramahan di sekolah. Apapun kamu tolong buku jangan bersemut. Ada kepala sekolah dan kepala sekolah tidak yang karena pengaruh besar Pak. Jadi saya jadi kepala sekolah di sana, di Beling, di Gunung Jaya 2, terus di Gunung Jaya 4, paling sengsara di Gunung Jaya 4. Masalah apapun penyelesaiannya, karena masyarakatnya kolot, diajak tidak mau, wes pokoknya kan, mumet wes, nggak pakai hitungan itu, sehingga kami ya di situ ya gimana ya, merogoh hatinya masyarakat. Contoh soal pengalaman saya di Gunung Jaya, jam 9:30 anak-anak kelas 4 dan kelas 3 bubar, padahal JKPN karena hujan, bubar takut barangkali kali ini banjir, terus gimana, memalukan sekali. Nah itu masalah paling berat buat saya mengatasi. Ya kelas itu saya sekat, kalau KPN mau hujan saya kunci dari luar. Ya guys pokoknya setengah preman Pak, tapi biar anak-anak tahu bahwa sekolah itu harus dipaksa. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak Taufik atas waktunya, hasil wawancara. Semoga saya akan menerapkan ya
wawasan dan ilmu yang saya peroleh hari ini, membiasakan tadi ya saling musyawarah, berkolaborasi dengan wali murid, antar sesama guru ya, atau kepala desa dan warga sekitar. Ini menjadikan sebuah penting ya bagi kita semuanya untuk mengedepankan pendidikan dan pendidikan murid. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada sedikit yang kurang berkenan di hati Bapak. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini biasa ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Eka. Iya, selamat siang Pak Raki. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mohon maaf Ibu, waktunya sebentar. Mungkin dan juga ya. Enggak sih, ini kebetulan kan udah istirahat. Oh iya. Terima kasih Bu. Dengan perkenalkan nama saya Jadi saya calon guru berat angkatan 10 dari Teknologi Publik Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Ibu Eka selaku SMP Negeri Publik berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang yang berbasis dengan nilai-nilai kependidikan. Jadi gini Bu, mungkin selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah di SMP Negeri Publik, apakah Ibu pernah mempunyai kasus yang ada di sekolah yang Ibu pimpin saat ini yang hubungannya dengan dunia pendidikan? Jadi yang namanya komunikasi praktis ini kan sekolah juga termasuk komunikasi. Itu pasti ada bermacam-macam masalah. Dan kita harus bisa mengidentifikasi apakah persoalan ini termasuk dilema etika atau bukan moral. Tapi yang di sini ditanyakan tadi yang menyangkut tentang yang termasuk dilema etika. Jadi kalau dilema etika itu berarti maksudnya benar versus benar, seperti itu. Nah benar versus benar ini pun subnya itu ada macam-macam, ada yang individu lawan masyarakat, ada yang lawan kasihan dan lain-lain. Nah kalau kasus itu pernah ada kemarin malah ya, kemarin itu ada kasus tuh yang menurut saya ini dilema etika, yaitu ketika ada seorang guru itu non ASN, dia memerlukan persyaratan 24 jam untuk bisa mengikuti PPG. Nah, padahal di sini jelas-jelasnya di sekolah juga memerlukan beliau untuk mengajar. Cuman beliau itu di sini itu tidak mengajar sesuatunya. Beliau guru bahasa Inggris, tapi di sini mendapatkan pelajarannya PS bahasa Indonesia. Nah, ini juga dilema. Kenapa dilema? Karena sama-sama benar. Beliau juga mendapatkan 24 jam di sekolah lain juga itu benar. Kami pun mempertahankan misalnya karena di sini membutuhkan tenaganya juga benar, sama-sama benar. Ini sebuah persoalan bagi kami seperti itu. Ya, betul sekali ya, saya sudah disampaikan oleh Bu Eka mengenai dengan masalah etika di sebagai juga ini. Maka selanjutnya Ibu, langkah-langkah seperti apa yang akan Ibu ambil kaitannya dengan waktu atau masalah ketika tersebut? Oke. Jadi sebuah persoalan itu juga harus diselesaikan secara runtut. Yang pertama tentunya saya akan mencari informasi dulu. Dalam artian mencari informasi, mencari regulasi yang ada. Regulasi yang adanya itu ini persyaratan PPG itu apa aja. Nah, ketika saya sudah menemukan bukti-bukti itu dan ternyata memang cenderungnya itu bagus, benar bukan bagus, benar informasinya itu, baru
Waka dan kurikulum Waka dan PPO. Nah itu harus diupayakan untuk berunding solusi dari guru tersebut jika guru tersebut jadi dimutasi bagaimana. Jadi ketika langkah-langkahnya itu ya saya seperti itu mencari informasi, terus berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, terus juga saya harus memikirkan lebih manfaat yang mana, lebih besar manfaatnya itu yang mana. Nah, ternyata kalau misalnya keputusan saya itu misalnya melepas dengan beliau mutasi lebih bermanfaat, ya saya. Tapi kalau misalnya ternyata manfaatnya tidak banyak, ini kemarin akhirnya kami memutuskan untuk mempersilahkan beliau mutasi karena sudah dikumpul informasi ternyata itu benar juga. Yang kedua juga bermanfaat untuk beliau, dan di sini pun ternyata setelah saya koordinasi dengan Waka dan PPO masih bisa diatasi oleh guru yang lain yang tadi jam yang diajar itu. Jadi langkah-langkah ini memang harus dilaksanakan secara runtut, tidak boleh langsung mengambil keputusan. Berarti langkah yang sudah Ibu laksanakan itu berarti sudah efektif nih, katakan sudah efektif nih. Betul. Kalau menurut saya efektif sekali, karena ya persoalan ini kan harus segera diselesaikan. Kalau enggak, dia akan terus pelaksana. Karena beliau juga membutuhkan kepastian. Untuk sebagai cara itu harus cepat, harus pasti. Jadi makanya diadakan rapat secara kilat dan diputuskan oke beliau segera untuk mengambil tindakan. Baik, selanjutnya selama pengambilan keputusan ada nggak tantangan untuk Ibu sendiri dalam menghadapi guru yang bisa terjadi, artinya dalam masalah ini? Yang namanya persoalan itu pasti ada tantangan. Tantangannya terutama untuk seorang pemimpin itu pasti yang namanya keputusan itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada pihak-pihak tertentu yang tidak terpuaskan. Nah, tapi kembali lagi, saya lebih melihat manfaat yang lebih besar. Saya mengambil keputusan yang lebih bermanfaat kepada orang lain. Kalau misalnya saya mau ikut, saya tidak akan mengizinkan. Tapi kalau saya melihat manfaatnya untuk orang tersebut dan orang lingkungan tersebut yang akan beliau tempuh, ya saya akan memberi. Jadi langkah-langkah ini pastinya efektif karena sudah sesuai dengan tupoksi. Saya langsung informasi saya cari, terus saya langsung koordinasi dengan yang berkompeten, misalnya kayak Waka dan kesiswaan dan kurikulum terutama. Ini sudah pas. Ketika saya mengambil keputusan atas kesepakatan oke bersama dengan berbagai sudut pandang, akhirnya kita mengeluarkan sebuah keputusan. Jadi itu sama-sama. Ya, itu sekali. Apakah tindakan tersebut dijadwalkan atau tidak? Kalau kemarin terjadwalkan, karena ini kan walaupun harus cepat diselesaikan, tapi harus menempuh beberapa step. Kalau jadwal atau tidak jadwal melihat seberapa mepetnya persoalan yang ada, seberapa gentingnya persoalan yang ada. Kalau persoalan ini kan perlu adanya musyawarah dengan berbagai pihak karena menyangkut siswa. Kalau tidak menyangkut siswa mungkin lebih cepat, tapi kalau sudah menyangkut siswa dengan orang banyak, ini harus saya jadwalkan. Jadwal pertama saya informasi dulu, kedua saya koordinasi dengan sekolah yang setuju, yang ketiga saya komunikasi dengan koordinasi dengan Waka dan PPO, dan berikutnya sampai mengambil sebuah keputusan. Terus kurikulum pun harus menata jadwal kembali, mau dihasilkan siapa ini kan perlu waktu, jadi tidak serta-merta oke tidak, nanti kurikulumnya ke lapangan sendiri. Kalau sudah oke fix, jadi atasi, baru kita mau. Selanjutnya itu ini benar sekali yang tadi Ibu sampaikan ya, dalam menyelesaikan kasus ini memang secara tepat ya, tanpa berlarut-larut ya, menunda. Menurut Ibu pada kasus ini apakah masuk kategori dalam paradigma yang mana? Kalau ini berarti yang ini ya, yang pribadi versus masyarakat individual versus apa? Ada lagi tidak? Tipenya apa aja? Individual
aktivitas masyarakat. Nah itu ya. Jadi bukan belas kasihan loh. Oh iya. Kalau belas kasihan itu maksudnya rata-rata ke kehidupan orang. Kalau ini berarti maksudnya individu masuk. Ya, pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Yang pertama itu ini pengalaman. Pengalaman untuk mengatasi berbagai masalah. Yang kedua, setiap persoalan harus diselesaikan dengan memandang dari berbagai sudut pandang. Tidak boleh melihat sudut pandang cuma satu. Misal kepentingan orang tersebut cuma kepentingan orang itu tersebut tidak boleh. Jadi harus dilihat dari berbagai sudut pandang yang ada. Kalau melihat dari sudut pandang, oke ini terbaik, itu baru benar. Terus yang selanjutnya juga manfaatnya itu kita bisa memahami berbagai karakter karena sebuah keputusan itu tidak akan bisa memuaskan semua. Jadi harus bisa legowo, harus bisa menenteramkan semua pihak agar semua keputusan dapat disepakati. Ya, langkah yang tepat sekali Ibu Eka Marsati ya sebagai pemimpin terutama dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika, dan Ibu tadi sudah menjelaskan secara rumpun langkah-langkah yang diambil dalam pengambilan tersebut. Dialog ini menurut saya sangat cukup menyenangkan sekali Ibu, jadi nambah ilmu dan wawasan saya. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu dan tempat untuk berdialog dengan saya ya. Mungkin mohon maaf jika saya mengganggu waktu Ibu ya. Mungkin lain kali ketika saya ingin berdialog lagi dengan Ibu mungkin saya tunggu. Ya Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.